Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa bertemu dalam tatap maya. Mudah-mudahan ini adalah ujung dari pandemi kita pada kesempatan kali ini sehingga kerinduan kita untuk bertatap muka secara langsung itu bisa segera terobati. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kolega kita, Bapak Dr. Juneman Abraham, beliau dosen di Binus University, Universitas Binus, dalam rangka berbagi di awal tahun ini kepada kita terkait etika penelitian. Kita tidak akan membahas soal yang lain seperti sekarang lagi ribut BRIN bergabung Eichmann dan seterusnya. Kita tidak membahas itu, tetapi kita akan membahas secara khusus bagaimana etika penelitian yang boleh jadi perlu dikodifikasi, perlu kita samakan persepsi sehingga jangan sampai kita melakukan pelanggaran karena tidak tahu bahwa ini sesungguhnya bahagian dari etika itu. Untuk profilnya Pak Dr. Abraham Juneman Abraham, saya tidak perlu banyak sampaikan karena Bapak Ibu boleh Google dan bisa melihat betapa tulisan beliau dari perspektif psikologi sangat interdisipliner, dan itulah wajah masa depan Indonesia kita, tidak serba linier. Ya, karena boleh jadi dalam kasus-kasus tertentu kita harus linier, tetapi dalam kajian keilmuan justru Alhamdulillah 21 tahun terakhir setelah reformasi justru kita bergerak kepada arah interdisipliner, interkoneksi, dan integrasi. Itu kalau bahasa dari Kementerian Agama. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata, kita akan punya dua sesi. Saya mohonkan kesediaan Bapak Dr. Juneman Abraham untuk menyampaikan. Kalau ada pertanyaan, tahan dulu. Ya, boleh nanti diketikkan, boleh raise hand supaya kita boleh open mic, dan mudah-mudahan setelah penyampaian materi dari narasumber kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dengan ucapan terima kasih, kami mohonkan kesediaan narasumber kita. Silakan Bang Jun. Ya, baik. Terima kasih Pak Ismail ya, dan kawan-kawan. Terima kasih untuk undangannya. Saya kira saya ini kali ketiga ini ya diundang oleh Pak Ismail. Pertama secara offline di Papua waktu itu ya kalau nggak salah ya Pak Ismail ya. Kota Sorong, Bang Jun. Kota Sorong ya. Kemudian yang kedua secara online di tahun lalu ya 2020 atau 2021. Nah ini yang ketiga. Ya, saya ditugaskan oleh Pak Ismail ini ya untuk membicarakan soal etik ya, etika penelitian. Sebenarnya memang pembahasan soal etika ini diselenggarakan maksudnya berarti yang semakin relevan dan semakin penting dewasa ini karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ismail bahwa dengan adanya perkembangan zaman ya, multidisiplin, kemudian sekarang ada perkembangan revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan, ya, data besar atau mahadata dan sebagainya, pasti banyak wilayah-wilayah yang membutuhkan refleksi etis, begitu ya. Boleh nggak saya melakukan penelitian begini? Boleh nggak saya melakukan penelitian dengan praktek seperti itu? Gitu. Ya, itu satu hal. Jadi memang semakin relevan dan semakin penting pembahasan tentang etika penelitian. Hal kedua yang nanti saya juga akan bicarakan adalah bagaimana supaya hati nurani kita. Jadi sebenarnya pengawal etika yang pertama itu adalah hati nurani. Hati nurani masing-masing peneliti, ya, masing-masing dosen yang melakukan penelitian itu pengawal yang utama dan pertama, ya, untuk menjaga supaya praktek penelitian kita itu beretika. Kendati pun demikian, karena kita hidup dalam masyarakat, society, berarti kan banyak hati nurani ya
banyak hati nurani individu gitu. Yang seringkali kemudian ada subjektivitas masing-masing, perselisihan dan sebagainya. Oleh karena itu penting juga untuk dibicarakan soal komite etik ya atau pelembagaan hati nurani. Kalau saya istilahkan komite etik itu adalah hati nurani individu-individu yang dilembagakan atau diinstitusionalisasikan ya. Nah, komite etik ini nanti sebenarnya salah satu tugasnya adalah memeriksa yang namanya ethical clearance ya atau penjelasan etika gitu ya, penjernihan soal-soal etika. Nanti saya juga akan singgung sedikit soal ethical clearance ya, dokumen tertulis yang semestinya dimiliki ya oleh setiap peneliti ketika merencanakan penelitian ya. Setiap peneliti harus hendaknya mengantisipasi ya dampak etis dari penelitiannya, siapa yang dirugikan atau berpotensi dirugikan, siapa juga yang diuntungkan dari sebuah penelitian ya. Jadi untung rugi ini harus ditimbang dengan baik ya dan tertulis di dalam dokumen yang namanya ethical clearance. Saya menyadari persis ya, saya beberapa kali berbicara soal etika penelitian, saya menyadari persis bahwa budaya ya, atau habit kebiasaan untuk sebelum meneliti kita memiliki dokumen ethical clearance yang lengkap, yang komplit, terus terang saja belum membudaya di sini, gitu ya. Bolehlah kita bertanya, berapa banyak jurnal ilmiah di Indonesia yang di dalam author guidelines-nya, petunjuk bagi penulisnya, itu memberikan perhatian yang serius terhadap penjernihan soal etik. Saya kira tidak banyak. Artinya apa? Memang kita melalui seminar-seminar, melalui pembicaraan, melalui diskusi seperti ini, kita perlahan-lahan mau mengarah ke sana. Saya sendiri sebagai editor di jurnal Anima, ya, jurnal psikologi tertua di Indonesia, itu lokasinya di Universitas Surabaya. Jadi walaupun saya dosen tetapnya di BINUS, tapi saya menjadi editor tetap di jurnal Anima miliknya Ubaya. Di kami itu di jurnal kami itu sudah mewajibkan adanya ethical clearance sejak 1 tahun terakhir. Jadi kalau tidak ada kejelasan ethical clearance, tidak akan masuk ke peer review atau peninjauan sejawat naskah penelitian khususnya yang berhubungan dengan human participant atau partisipan manusia, gitu ya. Nah itu salah satu mungkin ya yang merupakan pionir di kalangan jurnal ilmiah psikologi. Saya tidak tahu di tempat Ibu Bapak seperti apa. Oke, baik. Pertama saya akan share dulu beberapa link nih teman-teman ya. Daripada nanti nanya materinya mana, materinya bisa dibagikan atau tidak gitu ya. Nah, saya share di depan lah ya, di chat box akan saya taruh beberapa link ya. Jadi ceritanya saya itu punya repository teman-teman ya di slide share ya. Di slide share saya punya repository. Saya bicara apa saya taruh aja di situ gitu ya. Ini mungkin belajar juga dari Pak Ismail nih. Pak Ismail juga murah hati, apa saja dibagikan di repositori begitu ya. Dan kita perlu sekali membudayakan seperti itu supaya pelipat gandaan pengetahuan ya dan proses saling belajar ya itu bisa terakselerasi. Nah, ini beberapa tautan atau link di slide share ya. Saya beberapa kali membicarakan soal etika mulai dari ethical clearance ya,
untuk apa dan oleh siapa. Kemudian isu etika ini yang diundang Pak Ismail nih, yang link yang kedua ya, isu penelitian. Kemudian saya terlibat juga di Kementerian Ristek Dikti waktu itu namanya, dalam penyusunan anjungan integritas akademik ya, Anjani. Dan ini sekarang tidak masuk ke BRIN ini ya, tidak masuk ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, melainkan masuk ke Kemdikbud ya. Ini saya taruh aja linknya. Jadi teman-teman, sejak tahun 2019 ya, kementerian sudah menaruh perhatian terhadap etika dan integritas akademik, teman-teman. Sampai dibuatkan portal khusus ya, dengan nama salah satu wayang ya, Anjani, Dewi Anjani gitu ya. Anjani ini dibikin akronim Anjungan Integritas Akademik. Nah, alamat yang terbaru itu ada di sini. Tapi ini masih mungkin ada beberapa link yang masih belum bekerja karena masih proses migrasi dari domain yang dulunya punya Kemristek BRIN, kemudian pindah ke Kemdikbud. Nah, mungkin ada beberapa link yang tidak bekerja, tapi disitulah posisi portalnya. Ya. Nah, di portal itu Ibu juga bisa menemukan beberapa praktik yang dianggap melanggar, ya, melanggar etika akademik. Kalau kita kan selama ini kenalnya plagiarisme ya Bapak Ibu ya, turn it in, similarity check gitu kan ya, itu yang populer ya, plagiarism. Padahal landscape ya, varian dari pelanggaran identitas akademik itu bukan hanya itu. Ya, ada yang soal mengarang data ya, atau fabrikasi namanya ya. Nggak melakukan penelitian tapi datanya ada gitu ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu teman-teman ya, bahwa data itu data fiksi ya, data karangan ya kan, fabricated ya. Dua, ada lagi yang namanya falsifikasi. Kita ngambil data, datanya ada, tapi setelah diolah pakai SPSS atau Excel atau alat statistik lainnya, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, kita ubah angkanya, beberapa baris, ya. Nah, itu namanya falsifikasi. Siapa yang tahu, ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya kepengarangan yang tidak sah, ya, atau authorship yang tidak sah. Ya. Ini biasanya kalau relasi senior junior nih ya, juniornya yang kerjain, juniornya yang ambil data, juniornya yang ngolah data, malah tidak muncul namanya sebagai author. Ya. Seniornya yang cuma kasih, mungkin barangkali ya, bukan cuma ya, tapi memberikan motivation only gitu ya, tanpa kontribusi ya, di dalam konten penulisan, malah muncul sebagai author. Jadi yang tidak layak sebagai author malah muncul sebagai author, yang layak malah dieliminasi. Nah, itu ya, kepengarangan yang tidak sah. Ya, itu juga pelanggaran integritas akademik. Ya. Kemudian ada lagi multiple submission, ya, pengajuan jamak. Ya. Karena sudah terdesak waktu, mau lulus, mau naik pangkat, mau apa, itu tembak sana, tembak sini, kirim sana, kirim sini, gitu ya. Naskahnya Pak etika, kita mesti tunggu dulu proses di sebuah jurnal itu, apakah accepted, apakah rejected, ya, baru kita boleh proses ke jurnal yang lain. Ya. Tapi kita tembak sana, tembak sini, nggak taunya, ya, terbit semuanya, gitu ya. Karena saya pernah menemukan saudara satu artikel terbit di 6 jurnal, luar biasa bukan ya? Satu artikel yang sama terbit di 6 jurnal ilmiah, ya.
Selidik punya selidik ini karena harus lulus S2, saudara. Harus lulus magister. Ya. Jadi karena desakan waktu. Jurnalnya juga kebetulan yang dikirimi artikel itu ya mungkin secara editorial proses ya mungkin kurang baik juga gitu, tidak ada pengecekan ya, atau mengecek tapi ya nggak tahu bahwa artikel ini sedang diproses di mana ya. Itu sebabnya perlu clear nih ya, kalau kita sebagai pengelola jurnal perlu ada formulir yang diberikan pada penulis. Ayo pastikan ya naskah ini tidak sedang diproses dimanapun ya, Anda harus sign ya, dan harus tanggung akibatnya bila Anda melanggar tanda tangan Anda sendiri gitu. Ya. Nah, itu jadi pengawalannya ada berbagai tingkat, berbagai level ya. Oke, saya akan share screen sekarang. Tidak semua hal di dalam slide ini akan saya bahas ya. Beberapa hal yang penting saja, nanti kita lebih banyak diskusi saja ya. Jadi sebenarnya apa sih urusan etika ini ya? Dalam riset-riset yang partisipannya atau subjeknya manusia atau human, sebenarnya pangkal persoalan etika adalah begini, teman-teman. Setiap kali kita melakukan penelitian terhadap orang, terhadap kelompok orang, ya, maka melalui penelitian kita itu, melalui partisipasi terhadap penelitian kita itu, si orang ini, ya, yang ikut penelitian kita ini, entah ngisi survei, entah ikut di lab, ya, sebagai subjek percobaan, ya, atau eksperimen di lab, itu pasti ada yang berubah, saudara, dalam dirinya. Ya. Disediakan kuesioner dengan suatu skenario cerita dibaca, ya, membuat partisipannya itu merenung, ya, memikirkan sesuatu yang tadinya dia tidak pikirkan itu kalau dia tidak ikut penelitian kita. Jadi pangkal balaknya etika penelitian, ya kalau saya boleh istilahkan, ya, pangkal persoalan etika penelitian, pokok perkaranya adalah bahwa orang yang ikut penelitian kita itu pasti ada yang berubah dalam dirinya. Ya. Entah itu pikiran, bisa itu perasaan, bisa itu kehendak, ya. Ya, bisa juga perubahan fisik, saudara, ya, mengalami kelelahan, ya. Secara psikis, ya, ada ya jenis penelitian yang bisa menimbulkan memori masa lampau yang kurang menyenangkan, ya. Atau kalau ada eksperimen atau kuesioner yang menggunakan foto, ya, foto-foto yang kemudian mengoyak-ngoyak perasaan atau emosi seseorang, ya. Nah, ini kan mengubah. Kalau saudara mengubah orang lain, bagaimana tanggung jawab saudara? Kan gitu persoalannya, ya. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai peneliti? Kalau kita telah mengubah orang lain, bagaimana tanggung jawab kita? Katakanlah ya yang ekstrim gitu ya. Ternyata skenario penelitian kita itu membuat partisipan kita itu mengalami stres, ya, mengalami trauma, stres, ya, depresi, ya. Bagaimana kita mau memulihkan keadaan partisipan tersebut? Itu kan tanggung jawab kita sebagai peneliti. Sebab kalau dia tidak ikut penelitian kita, dia tidak akan mengalami itu, gitu. Ya. Nah, jadi ini pokok persoalannya. Dengan kata lain, sebenarnya ada potensi kerugian, potensi cost, ya, yang mungkin dialami oleh partisipan.
memang di sisi lain penelitian itu, ya, kalau di mata penelitinya, penelitian saya bermanfaat kok, Pak. Penelitian saya itu akan meningkatkan teori A, akan memperbarui teori B, ya. Penelitian saya akan problem solving masalah C, gitu kan, ya. Nah, itu namanya benefit. Jadi dalam penelitian itu pasti ada cost. Cost ini bisa fisik, bisa financial, bisa psikologis, ya, psychological, ya, psikologis, ya. Bisa ongkos spiritual juga bisa, ya, dalam penelitian-penelitian yang menyangkut teologi atau keagamaan, ya. Juga ada benefit, ya, terhadap ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan terhadap problem solving masalah-masalah praktis, ya. Jadi dua ini harus selalu ditimbang, ya. Dan kita ingin memastikan bahwa pertama, tentu kita ingin benefit lebih besar daripada cost. Itu. Tetapi yang kedua, tidak bisa, ya, hanya mengatasnamakan benefit. Oh, ini benefitnya lebih besar kok dari cost. Benefitnya 5, cost-nya 2. Udah saya hitung, selisihnya 3 plus 3. Boleh dong penelitian dilakukan. Ya enggak juga, saudara. Tidak selalu penelitian yang benefitnya lebih tinggi daripada cost-nya, itu kemudian menjadi sah untuk dilakukan. Tidak juga. Karena ada pertimbangan yang penting di sini yang disebut sebagai the best interest of participant. Ya, jadi kepentingan terbaik dari partisipan penelitian itu sendiri. Bukan kepentingan terbaik atau best interest of the researcher, tapi best interest of the participants. Jadi walaupun benefitnya lebih tinggi, ya, kita pandang, oh ini bisa mengubah dunia ini penelitian saya, ya. Apa mau ini omong kosong, ya, misalnya, oh saya tahu nih teknik cara mengkloning jiwa, ya. Itu kan cloning fisik udah ada tuh, saya bisa mengkloning jiwa. Ya. Ya mungkin ada aspek positifnya, tapi bagaimana? Apakah best interest of the people itu terjamin? Ya. Itu menjadi satu pertanyaan. Jadi pokok perkaranya di sana, saudara. Jadi ketika etika penelitian, ya, mudah-mudahan mulai saat ini kita tidak lagi hanya membayangkan ini soal plagiat, ini soal copy paste atau apa, tapi ini masalahnya, pokok perkaranya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri partisipan penelitian kita. Oke. Nah, oleh karena itu setiap peneliti, ya, melakukan yang namanya justifikasi. Justifying. Justifying itu apa? Memberikan argumentasi, ya, memberikan alasan-alasan, memberikan reasoning yang membenarkan. Ya, to justify. Justification itu pembenaran. Ya, yang bisa membenarkan bahwa penelitian saya itu memang layak untuk dilakukan. Nah, itu namanya justifikasi. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya, bagi saya etika itu bukan instruksi, ya, dan bukan suatu primbon praktek A boleh, praktek B tidak boleh, gitu ya. Ini bukan hanya soal mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Bukan soal itu, tetapi adalah soal justifikasi, soal mempertanggungjawabkan. Ya. Mempertanggungjawabkan kepada siapa? Sebenarnya kita sebagai individu tadi, ya, kita punya hati nurani, ya, yang paling tinggi, ya, kalau sebagai makhluk religius kita mempertanggungjawabkannya itu langsung kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Tetapi dia di tingkat dunia ini, ya, secara duniawi kita mempertanggungjawabkannya, ya, sebelum melakukan penelitian kita mempertanggungjawabkannya kepada komite etik. Ya, istilahnya kita ngomong, hai komite etik, ini reasoning saya, ini justifikasi saya, pertanggungjawaban etis saya, rencana penelitian saya seperti ini.
Nah, karena komite etik merupakan institusionalisasi dari hati nurani, ya, dia akan memeriksa nanti. Kayaknya pertanggungjawaban kamu kurang masuk akal deh, gitu. Ya. Kayaknya tidak acceptable deh. Bagaimanapun ini tidak boleh deh. Nanti berarti ada penilaian dari komite etik. Nah, saya berikan contoh di sini bagaimana melakukan justifikasi. Ya. Ini menarik ini, ya. Penelitian ada satu penelitian yang menarik. Jadi ada seorang peneliti itu mencoba, ya, mencoba untuk mengetahui, ya, dinamika psikologis orang yang main Facebook, ya. Tapi orang ini berinteraksi dengan temannya, ya, akun Facebook temannya, tapi temannya ini sudah meninggal, sudah mati, ya, sudah meninggal, sudah wafat, ya. Disebutnya deceased friend, ya. Jadi sudah meninggal. Oke, dia pengen tahu dinamika psikologisnya gimana sih, gitu kan? Ya kita tahu lah ya, kalau orang sudah wafat, sudah meninggal, masih mungkin ya sosial medianya, akunnya itu masih ada, saudara ya. Bahkan kemarin saya lihat ada sahabat saya sudah meninggal, akunnya masih ada. Rupanya temannya yang jauh itu tidak sadar bahwa orang ini sudah tiada gitu. Jadi diucapi selamat ulang tahun, karena kan Facebook kan ngirim reminder kan, ini orang ini ulang tahun nih tanggal sekian, padahal orangnya sudah nggak ada. Kemudian diucapkan happy birthday, ya, tanpa dia sadari. Ya. Nah, peneliti ini pengen mencoba untuk meneliti itu, saudara, ya, psikologi orang yang berinteraksi dengan akun yang orangnya sudah tiada, gitu ya, deceased friends, gitu. Nah, ada masalah etis di sini, gitu kan ya. Kalau ini misalnya merupakan sebuah eksperimen, gitu ya, di mana orang yang mengikuti penelitian kita itu kemudian kita minta untuk melakukan sesuatu, ya, misalnya berinteraksi dengan deceased friend tersebut, gitu, atau kita berikan peluang dia berinteraksi dengan deceased friend. Ini gimana, ya kan? Pasti ada masalah etika di sini. Ya. Apakah partisipannya menjadi stres? Ya. Apakah partisipannya malah mengunyah-ngunyah lagi rasa sedihnya, ya, rumination, ya, dan sebagainya. Nah, tapi menariknya ya, di dalam studi atau penelitian yang berjudul, ya, nanti judul artikelnya teman-teman bisa cari ya di internet, ya, To Grieve or Not to Grieve Online, ya, Interaction with Deceased Facebook Friends, ya. Dia berikan argumentasi, teman-teman. Saya sudah siapkan layanan konseling buat partisipan saya. Jadi saya bertanggung jawab. Kalau partisipan saya ada apa-apa, mengalami apa-apa, saya sudah siapkan counseling services. Gitu. Ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Bagaimana si peneliti itu mempertanggungjawabkan segala langkah penelitiannya. Jadi segala langkah penelitiannya di-assess. Langkah ini punya masalah etika atau tidak? Oh, punya. Kalau punya, saya punya langkah mitigasinya atau tidak? Oh, langkah mitigasinya ini. Semuanya itu harus ditulis. Ya. Ditulis di mana, Pak? Di ethical clearance, bisa juga ditulis ya seperti ini. Ya. Setelah jadi artikel, di artikelnya itu ditulis gitu. Ya. Biar pembacanya itu paham. Oke, jadi ini salah satu contoh justifikasi yang menyediakan counseling service untuk mereka yang mengalami stres, yang mungkin mengalami stres berkat penelitian sebagai konsekuensi penelitian kita. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ya penelitian di Indonesia, ya, even di level doktoral itu yang mengconsider secara serius ya potensi akibat
dari setiap langkah penelitian yang dilakukan. Ya, itu menjadi pertanyaan kita. Oke. Jadi strong justification itu perlu. Ya, metode apapun, langkah apapun perlu namanya strong justification. Ya. Kemudian yang kedua perlu namanya debrief. Ya, debrief. Nah, ini biasanya debrief ini dalam penelitian percobaan, ya teman-teman ya. Kalau dalam penelitian eksperimen, percobaan ya, mau di lab maupun di field ya, field eksperimen. Ya, biasanya dalam penelitian eksperimen itu ya ada yang namanya deception. Ya, deception itu artinya secara harfiah, deception artinya sebenarnya penipuan atau pembohongan, tapi bukan dalam arti itu ya. Deception dalam penelitian eksperimen artinya adalah si partisipan ini ya tidak diberitahu dulu tentang tujuan eksperimennya ya oleh peneliti ya. Sebab kalau dia tahu, dikhawatirkan hasilnya itu tidak apa adanya ya. Eksperimen kan gitu ya. Kalau dia tahu dia sedang dipantau, dia sedang diobservasi, dia sedang dicari tahu arah jawabannya dan sebagainya, orang nebak-nebak, saudara ya. Orang nebak-nebak dan kemudian berupaya untuk menjawab sebaik mungkin ya untuk menampilkan citra diri yang baik atau self presentation yang baik sehingga hasilnya tidak apa adanya. Maka dalam penelitian eksperimen atau percobaan biasanya partisipan tidak tahu di awal lagi ngerjain ini apa sih tujuannya dan sebagainya. Tapi di belakang itu ada yang namanya fase debriefing. Jadi saya mengikuti saya yang S3 misalnya ya sedang kuliah S3, nanti setelah selesai saya dikabari lewat email misalnya. Itu loh kamu melakukan langkah A itu maksudnya begini. Kamu melakukan langkah B itu maksudnya begitu. Nah, itu namanya debriefing. Nah, prosedur debriefing itu harus jelas di dalam ethical clearance ya. Oke. Nah, etika sedang naik daun ya, teman-teman. Sedang naik daun dan tulisan-tulisan tentang etika terapan ya di berbagai bidang ya. Sudah banyak. Ini 2 buku yang saya sunting ya, diterbitkan oleh Universitas Yarsi bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Forensik ya. Saya mengulangi lagi di dalam kata pengantar bahwa etika makin naik daun gitu ya. Karena menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, bahkan diulas di koran Tempo nih. 2 buku yang saya sunting itu dibahas juga di koran Tempo. 1 halaman penuh waktu itu ya, tahun 2013. Artinya apa? Media massa juga menaruh perhatian. Ya. Kemudian etika sedang naik daun. Ya. Bukti lainnya apa? Banyak pelatihan-pelatihan etika saat ini. Ya, ini salah satu yang saya ikuti 5 tahun lalu ya, 2017 di UNER ya. Itu kurang lebih 1 pekan, saudara, saya di Fakultas Kedokteran UNER. Ya, diberikan kasus-kasus etik, kemudian kasus-kasus yang memuat ethical dilemma ya, dan bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikannya ya sebagai peneliti maupun sebagai praktisi. Nah, di peraturan Menteri Kesehatan ya, di slide paling belakang lah itu, saya cerita aja sekarang gitu ya. Di peraturan Menteri Kesehatan itu disebutkan bahwa kalau mau mendirikan komite etik di lingkungan universitas kita, ya, salah satu hal yang dipersyaratkan sebenarnya adalah anggotanya itu punya pengalaman ya, berhadapan dengan kasus-kasus etika dan pernah mengikuti pelatihan etika. Ya. Jadi sebenarnya anggota komite etik itu tidak bisa kita pilih secara serampangan ya. Misalnya berdasarkan senioritas semata ya, berdasarkan jabatan akademik semata. Tidak seperti itu ya. Even orang yang awam atau masih junior pun kalau memang dia ya
punya ya, rekam jejak, track record, ya, entah meneliti, entah menulis, entah menangani langsung kasus-kasus etis atau mengikuti pelatihan etika, maka itulah yang sebenarnya layak menjadi anggota dari sebuah komite etik. Ya. Karena komite etik sangat dihormati di sebuah lingkungan universitas dan dianggap merupakan orang teladan, saudara ya. Dianggapnya malaikat-malaikat gitu ya di dalam lingkungan kampus gitu ya. Nah, saya juga membedakan teman-teman ya etika dengan etiket ya. Hati-hati ya. Kalau etiket itu lebih berhubungan dengan politeness, dengan kesopanan, dengan sopan santun. Ya. Kalau etika itu bicara soal baik buruk sebagai manusia ya. Baik buruk sebagai keseluruhan manusia. Ya. Nah, persoalannya begini, saudara. Di dunia ini ada sebuah stereotip masalah. Ya, stereotip itu bunyinya adalah is beautiful is good. What is polite is good. Jadi semua yang cantik, semua yang ganteng, semua yang indah itu baik secara moral. Ya. Itu bias pikiran kita sebenarnya. Ya. Kalau kita ngelihat dua orang ya, satu berpenampilan lusuh, satu berpenampilan menarik, kita itu cenderung mengeneralisir dalam psikis kita itu bahwa orang yang berpenampilan menarik, yang wangi, yang cantik, yang ganteng, itu pasti lebih bermoral ya, daripada yang tampilannya lusuh dan tidak bisa merawat diri dan sebagainya. Padahal itu terpisah, saudara, ya, antara penampilan dan kesopanan dengan baik buruk secara moral, saudara. Itu terpisah. Tapi kita itu seringkali mix, ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga kita seringkali tertipu sebenarnya dalam kehidupan ini, ya. Mereka yang menampilkan wajah baik, ya, nggak taunya dialah yang korupsi, dialah yang plagiat. Coba, saudara. Ya. Bisa nggak terjadi? Bisa, sangat bisa, saudara. Ya. Ya, kita sering dengar kan ya, kalau ada tindakan kriminal segala macam, kemudian ada wartawan wawancara tetangganya. Oh, dia anak yang kelihatannya soleh tuh di lingkungannya. Atau dengan kata lain, etiketnya bagus. Ya. Etiketnya bagus belum tentu etikanya juga bagus. Ya, jadi kita, bakal saya bahasakan, don't get us wrong. Ya. Jangan mix antara etiket dan etika. Bisa kita ketemu orang yang tidak sopan, sebaliknya ya. Ya, tidak sopan ya. Ngomongnya itu blak-blakan ya. Seperti tidak menimbang perasaan orang dan sebagainya ya. Sebenarnya orang ini orang yang berintegritas. Bisa juga. Tentu kita berharap dua-duanya ya. Ya sopan, ya moralnya bagus gitu. Tapi kan ini ideal sekali, saudara. Ya. Dua-duanya kita berharap. Ya. Jadi hati-hati, saudara, antara kesopanan dan etika ini ya jangan di-mix demikian. Ya. Nah, etika itu plural ya. Ada pluralisme etika. Kalau yang sudah belajar filsafat ilmu dan kuliah S3 itu umumnya tahulah ya bahwa ada etika dekonstruksi, ada etika postkolonial, ada etika feminis ya. Jadi etika itu plural. Ya. Ada teori kritis ya. Ada yang tidak setuju dengan teori kritis. Jadi etika itu plural. Nah, akibatnya apa dengan pluralisme etika dewasa ini ya? Pertama adalah komite etik itu mestinya plural juga gitu. Karena ada kecenderungan gini ya, misalnya saya mereview ya sebuah naskah di jurnal ya. Terus saya punya etika yang meyakini sebuah etika dari critical theory ya, teori kritis. Teori kritis ini
punya concern ya, bagaimana supaya penelitian itu bukan hanya sekedar mendeskripsikan gejala, bukan hanya sekedar menjelaskan gejala atau fenomena di masyarakat, tetapi bagaimana penelitian kita itu mampu mengubah nasib masyarakat. Istilahnya, lu jangan cuma mendeskripsikan kemiskinan di sini sekian persen ya, yang stres di sana sekian persen. Nggak ada gunanya. Kalau menurut etika teoritis, ngapain lu begitu gitu ya? Coba dong extend lebih jauh. Bagaimana mengubah nasib masyarakat? Tapi tidak semua orang setuju saudara dengan etika teori kritis seperti itu. Ada yang membantah dengan mengatakan sudah melakukan seperti saja sudah bagus, ya, sudah sudah memproduksi pengetahuan, knowledge, gitu kan. Perkara nanti ada orang lain yang mau menindaklanjuti hasil penelitian saya ke taraf praktis, ya silahkan, gitu. Jadi ada ketegangan, saudara, ya. Ada yang yakin begini, ada yang yakin begitu. Ya, akibatnya apa? Kalau saya sebagai reviewer, ya, kalau tidak hati-hati, saya kebawa ya oleh keyakinan etis saya, gitu ya. Misalnya saya melihat ini kayaknya enggak kritis-kritis banget nih, udah saya reject aja gitu. Nah ini yang perlu hati-hati di situ. Maka pelatihan-pelatihan etika itu ya harus diintensifkan ya, karena tidak sederhana persoalan etika ini. Ya. Oke, saya masih ada berapa menit Pak Ismail? Kalau sudah harus tanya jawab, silahkan Pak. Nggak apa-apa Bang, silahkan diselesaikan dulu. Soalnya insya Allah kita sampai ini agak longgar. Silahkan. Oke, baik. Nah, jadi tadi saya sudah katakan ya bahwa etika ini soal justifikasi, soal pertanggungjawaban kritis. Artinya apa? Kalau boleh saya sebut, ya, etika itu membutuhkan ya certainty, ya, kemampuan berfilsafat, ya. Mau nggak mau, karena etika sendiri juga cabang filsafat ya. Etika itu kalau kita belajar filsafat ya, filsafat itu kan ada tiga cabang utama. Pertama soal ontologi ya, soal hakikat sesuatu. Kalau misalnya kita bicara mangga ya, mangga itu secara ontologis apa sih gitu kan? Rasa sedih secara ontologis itu hakikat ya. Gado-gado sama karedok perbedaan ontologisnya apa? Ya sederhana seperti itu. Cabang yang kedua namanya epistemologi. Epistemologi itu bicara soal bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Ya. Epistemologi itu kemudian turunannya namanya metodologi penelitian, gitu ya. Karena di metode itu kan kita kemudian ketika sudah ada rumusan masalah, bagaimana nih menjawabnya, ya kan? Ada metodenya, ada langkah-langkahnya. Ya. Dari kata epistemik, ya, episteme, ya, pengetahuan. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apakah dengan mengkuantitatifkan jawaban, ya, ataukah dengan memperoleh respon kualitatif? Kalau kualitatif, apakah pakai fenomenologi? Apakah harus pakai etnografi? Apakah harus pakai visual etnografi? Ya, atau harus pakai autoetnografi ya, seperti yang dilakukan Ibu Mega ya, yang dikritik ya waktu itu ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, kata ya ada yang mengkritik karena kok dia nulis dirinya sendiri sih di jurnal Unhan ya, jurnal pertahanan. Itu ada metodenya memang nulis tentang diri sendiri. Saya aja pernah nerbitin sebuah etnografi dari mahasiswa saya yang magang, saudara. Ya, jadi mahasiswa saya magang nih ya, dibimbing oleh saya kan sebagai supervisor magang ya kan. Terus kami melakukan yang namanya meneliti diri sendiri ya. Apa sih yang kita lakukan waktu itu ya? Kemudian apa sih hikmahnya dan sebagainya? Memang ada namanya autoetnografi gitu. Ya. Nah, itu bagian dari
metodologi. Metodologi anaknya epistemologi. Nah, etika ini adalah cabang yang ketiga, saudara, yang namanya aksiologi. Nah, aksiologi ini bicara soal nilai, ya, atau value. Kalau ontologi dan epistemologi itu bicara soal kebenaran, ya, soal truth, ya, soal kebenaran ilmiah. Ya. Einstein mengatakan E sama dengan MC kuadrat. Benar nggak tuh rumusnya? Ada lagi nggak yang membantah? Harusnya ada variabel lain nggak? Oh enggak, itu benar Pak secara ilmiah. Ya itu namanya secara ontologi dan epistemologi. Nah, kalau aksiologi itu soal value, bukan lagi soal truth, soal nilai. Ya. Maka aksiologi itu dibagi menjadi dua. Yang satu itu namanya etika, yang bicara soal baik buruk secara moral. Yang satu bicara soal estetika, gitu ya, soal keindahan. Nah, yang kita fokus sekarang adalah etika. Kalau di ontologi dan epistemologi kita memastikan suatu kebenaran ilmiah, ya misalnya E sama dengan MC kuadrat, misalnya gitu ya. Nah, di aksiologi kita bicara, ini kalau rumus ini dibikin bom nuklir buat ngebom Jepang, ya, atau buat ngebom wilayah mana begitu ya, itu bisa dibenarkan nggak? Nah, itu yang bicara aksiologi. Ya. Ontologi, epistemologi sudah stop. Sudah tidak lagi bicara soal itu. Ya, yang membicarakan soal ini mau dijadikan terapi kanker, ya nuklir bisa dijadikan terapi kanker tiroid dan sebagainya. Bisa juga dipakai untuk ngebom suatu provinsi atau sebuah negara, gitu. Ya, itu adalah aksiologi. Ya, nah jadi memang balik lagi butuh sedikit ya kepedulian filosofis sebenarnya ya ketika kita bicara soal etika ini. Nah, kasih ini teman-teman ya. Beberapa praktek akademik ya dalam dunia akademik yang berada di wilayah abu-abu ya dengan segala variannya. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya corona yang punya varian ya, tapi perilaku tidak etis itu juga ada variannya. Nah, ini ada di link ini teman-teman ya, di link sebentar ya, saya tunjukkan ini. Jadi kalau diklik nih linknya, saya tunjukkan akan masuk sini teman-teman. Ah, ini ya. Jadi ceritanya gini, waktu saya menjadi salah satu anggota tim dari Kemenristek Dikti, waktu itu Kemenristek Dikti ya, sebelum menjadi Kemenristek BRIN, saya dan Mas dari Universitas Surabaya ini ya, untuk menyusun Anjani. Nah, di sela-sela kesibukan kami itu, ya, saya mengambil inisiatif untuk mendaftarkan ya, berbagai tingkah laku di dunia akademik. Ya. Fabrikasi, ya, tingkah laku A, tingkah laku ya, macam-macam ya, tingkah laku B, tingkah laku C, gitu ya. Jadi kami menyusuri banyak sekali literatur ya. Karena apa? Karena muncul ya, sama seperti kejahatan yang inovasinya melampaui penegak hukum untuk menangkapnya, gitu ya. Demikian juga dengan praktek-praktek unethical. Gitu. Seringkali aturannya belum ada, ya. Kita ingatlah, kita sama-sama pahamlah. Ya, kalau teman-teman ingat ada satu kasus kan ya, tahun lalu, ya, pimpinan sebuah PTN ya menjadi satu subjek pembicaraan di media karena ada yang mengatakan ya pimpinan tersebut melakukan plagiarisme diri, ya, self plagiarism. Ya. Jadi sudah nerbitin di
di jurnal A, nerbitin lagi di jurnal lain, di tahun berikutnya, nerbitin lagi di jurnal, kemudian diajukan sebagai angka kredit kenaikan jabatan. Gitu ya. Kalau teman-teman ngikuti kasus itu, ya gimana itu akhirnya kan? Ternyata ada pernyataan bahwa self-plagiarism belum diatur secara resmi di Indonesia. Ya, jadi gugatan terhadap pimpinan tersebut batal demi hukum. Ya. Nah ini contoh, saudara. Betapa ya kalau kita bicara soal etika, ya, soal hukum, soal etiket, ya ini ada wilayah-wilayah yang tumpang tindih, ya. Ada wilayah-wilayah yang perlu kita telaah dengan lebih presisif begitu. Yang ingin saya katakan begini ya, bisa jadi ada sebuah tindakan yang tidak melanggar hukum, tapi melanggar etika. Bisa ya, bisa. Saya ambil contoh konkret saja ya. Ada negara-negara yang melegalkan perbudakan, saudara. Ada. Tapi secara etika tidak dibenarkan. Tapi secara hukum sah, legal. Nah, bisa kita bisa kita bandingkan dengan kasus-kasus di dunia akademik seperti tadi, gitu kan? Kita tahu self plagiarism itu unethical. Tetapi apakah dia disebut unlawful, tidak patuh hukum? Tidak juga, karena tidak ada aturan hukumnya ternyata. Kalau menurut statement resmi dari kementerian. Ya, itu contoh. Nah, di dalam link ini saya menyediakan hamparan berbagai praktik yang saya identifikasi ya dari berbagai jurnal ilmiah, makalah buku ya yang dianggap punya potensi masalah etika dan bagaimana cara mendeteksi dan memitigasinya. Ya, jadi karena tidak mungkin saya bicarakan ya seluruhnya, maka teman-teman nanti bisa mengklik ya jika ingin menggali lebih jauh. Nah, mungkin hal terakhir yang ingin saya share adalah soal ethical clearance ya atau clearance etik ya. Clearance maksudnya membuat clear, saudara ya, membuat jadi jernih ya. Hal-hal yang memuat potensi masalah etika dibuat jadi jernih di dalam dokumen ini gitu. Ya. Nah, inilah gambarannya, saudara ya. Bagaimana komite etik kalau di luar tuh sering disingkat IRB ya, Institutional Review Board. Jadi ini ya mirip-mirip lah dengan komite etik. Ya, jadi data collection-nya ya, pengumpulan data ya, ditanyain yes or no gitu ya. Apakah Anda meneliti populasi khusus ya, misalnya narapidana ya, anak-anak atau mereka yang sedang mengalami bencana ya, yes or no ya. Dan seterusnya ini nanti teman-teman bisa baca. Kemudian tujuan riset kita itu harus dinyatakan ya. Ini saya yakin kalau teman-teman yang kuliah S3 ini pasti kenal ya, pasti tahu dokumen ini gitu ya. Setiap formulir clearance etik ya masing-masing itu bisa berbeda tingkat kedetailannya ya. Ini salah satu hal yang saya cantumkan di depan ini cukup detail ya. Consent form-nya seperti apa ya, debriefing form-nya dan sebagainya. Ya. Nah, nanti diisi saudara. Ini saya ambil satu contoh kasus ya, menarik ini ya. Teman-teman tahu mungkin soal informed consent ya, persetujuan partisipan. Ada yang mengatakan gini, saya mau inform consent saya itu oral, lisan. Saya nggak mau orang sign di kuesioner saya, nggak mau. Kenapa, Pak? Nah, ini ternyata ini penelitian etnografi. Ya. Di lapangan
merasakan bahwa kalau saya nyodorin form, mau online, mau kertas gitu ya, suruh orang tanda tangan, suruh orang paraf, setuju gitu ya. Nah, itu bisa membuat ya si partisipannya itu merasa diposisikan sebagai objek, katanya begitu ya, kata si etnografer ini. Padahal kan kalau dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah objek. Ya. Di kuantitatif bisa dibenarkan istilah objek penelitian, tapi di kualitatif kita nyebutnya subjek. Tapi kalau orang disodorin form tanda tangan, ya, orang yang tanda tangan itu akan merasa dirinya itu objek. Ya. Padahal maksud etnografi itu memposisikan diri dia sebagai expert ya. Di dalam penelitian kualitatif kan partisipan kita ini expert semua, saudara. Bukan kita yang expert, ya, partisipan kita expert. Ya kan? Beda dengan kuantitatif ya, kita expert, yang lain objek, gitu ya. Dan dia juga mengidentifikasi di lapangan bahwa dengan saya nyodorin partisipan, formulir, partisipan akan memandang saya di atas, otoritas di atas. Dan juga itu bisa undermine mutual trust, ya, bisa mengganggu rasa saling percaya. Nah, ini contoh justifikasi, saudara. Ya, ini contoh pertanggungjawab etis ya dalam metode penelitian. Jadi bebas-bebas aja Anda mau pakai informed consent tertulis, mau pakai informed consent lisan, sejauh ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan lain-lain ini ya, interview protokolnya seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti di materi Anda bisa lihat ya, mungkin teman-teman nanti di lingkungannya masing-masing mau menyusun ethical clearance, mau menyusun consent form, ini bahan-bahannya sudah ada nih ya, saya sediakan ya. Memang harapan saya setelah kegiatan ini ya, teman-teman bisa bergerak di lingkungannya masing-masing untuk memantapkan secara kelembagaan ya ethical clearance ini gitu, ya. Jadi bukan hanya soal individu gitu ya, tapi kelembagaan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada berbagai praktek yang tidak etis di luar plagiasi gitu ya. Sayangnya kita selama ini fokus di sini nih, plagiat. Ya. Padahal ada macam-macam ya, termasuk conflict of interest. Ya. Sekarang banyaklah ya praktek-praktek jualan authorship ya, saya lihat ya saya tahu lah ya, ada yang jualan posisi penulis ke berapa dijual sekian ya. Terus saya tahu juga ada pengelola jurnal yang mengubah orientasi ya, jadi orientasi bisnis ya setelah terakreditasi Sinta ya. Jadi memang dari awal sebelum mengakreditasi niatnya juga nggak lurus, saudara. Ya, saya tahu ada beberapa pengelola jurnal yang seperti tidak semua, tapi saya tahu ada jurnal yang seperti itu. Ada beberapa pengelola jurnal yang mengakreditasikan jurnalnya dan menskopuskan jurnalnya dengan niat yang tidak lurus, saudara. Ya. Dengan niat yang tidak lurus, itu ada. Jadi etika itu luas, saudara, bukan plagiat saja. Ya. Kemudian juga ada soal praktek, saya lupa mau ngomong apa ya. Ya nanti, praktek memanipulasi hipotesis. Tadinya hipotesisnya A, setelah diolah datanya tidak bagus hasilnya, tidak fit-nya, tidak signifikan, p-value-nya tidak fit
indeksnya tidak bagus, ya, RMC-nya nggak bagus, NFI-nya nggak bagus. Kemudian diutak-atik hipotesisnya itu, ya, supaya modelnya kelihatan indah, kelihatan bagus. Itu dipraktekkan nggak di perguruan tinggi di Indonesia? Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga masih ada yang mempraktekkan seperti itu. Ya. Praktek-praktek harking namanya, ya. Harking itu adalah hypothesizing after the results are known. Jadi mengubah hipotesis setelah hasilnya itu diketahui. Ya. Itu juga punya masalah etika. Ya. Walaupun nanti saya berencana akan menelaah, ya, satu persatu praktek itu. Nanti saya akan nulis beberapa hal, ya, soal itu. Masih ada ruang-ruang untuk diskusi tentu saja, ya. Jadi sini saya sebutnya etika riset itu melampaui plagiarisme. Ya. Sebenarnya ada banyak kok praktek-praktek yang punya problematika etis, ya. Sebagai penutup, ya, jadi ethical clearance ini adalah sebuah asesmen risiko, ya. Jadi balik lagi ke pembahasan awal saya bahwa kita mengawal the best interest, kepentingan terbaik dari partisipan penelitian kita. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana penelitian kita berpotensi untuk menaruh mereka semua di dalam sebuah risiko. Nah, tidak ada penelitian yang tidak ada risikonya. Orang menghabiskan waktu saja untuk ngisi kuesioner kita dan mengalami, apalagi sampai mengalami fatigue, ya, lelah, itu juga resiko. Meskipun kita resiko yang kecil, ya, low and negligible risk, ada tuh risiko yang kecil dan dapat diabaikan, ya, ada. Tapi tidak sedikit penelitian yang risikonya juga lumayan. Ya. Nah, jadi ada solusi namanya praregistrasi, ya, ini sebagai salah satu solusi. Sebenarnya ketika kita menyerahkan rencana penelitian kita ke komite etik itu semacam, ya, dalam dunia ilmiah disebutnya praregistrasi. Kenapa sih, Pak, harus ada kata pra, ya? Nah, saudara perlu memaklumi, ya, bahwa di dunia ilmiah itu istilah registrasi, ya, registrasi penelitian itu terjadi di jurnal. Jadi ketika kita mensubmit artikel kita ke jurnal dan dia publish, ya, itu namanya kita meregistrasikan penelitian. Oke. Tapi kalau rencana penelitian itu namanya ditambahin kata pra, ya, praregistrasi. Jadi praregistrasi kita itu yang diserahkan ke komite etik maupun ke lewat situs yang namanya Open Science Framework, ya. Kebetulan saya juga pegiat Open Science, gitu, ya, sains terbuka. Ya. Itu merupakan dokumen yang membuktikan secara otentik rencana penelitian kita mula-mula. Ya. Ketika kita ingin mengubah rencana itu, ya, sebenarnya secara etika kita harus konsultasi lagi ke komite etik, saudara. Ya. Boleh nggak saya ubah? Karena nanti akan terkait dengan resiko yang mungkin muncul, ya, apakah resikonya semakin membesar atau resikonya semakin menurun. Gitu. Itu perlu diassess. Ya. Jadi mengubah rencana penelitian bisa dimaklumi nggak? Bisa. Tetapi, ya, ada catatan. Sekali lagi, soal justifikasi. Kenapa you mengubah, ya, rencana penelitian Anda? Dari begini, dari metode ini menjadi metode itu. Dari jumlah partisipan sekian, diubah menjadi sekian. Ya, dari lab menjadi lapangan, atau dari lapangan menjadi lab. Kenapa you ubah-ubah? Gitu. Karena sebenarnya tidak bisa kita mengubah rencana penelitian kita itu secara serampangan tanpa adanya pertanggungjawaban. Ya. Oke, saya kira itu saja lebih dahulu Pak Ismail dan teman-teman.
Terima kasih Bang Jun, Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung dan masih bersama-sama dengan kita semua. Beberapa kolega di Indonesia Timur karena berkaitan dengan salat Jumat sehingga mohon izin live, namun mohon izin dengan kita semua bahwa setelah ini rekaman akan diunggah ke YouTube sehingga boleh yang belum bergabung untuk menyimak kembali. Ada pertanyaan Bang Jun, satu dari kakanda saya, Dr. Muhammad Ihsan di Yayan Kendari. Bagaimana meminimalkan resiko dalam penelitian? Apakah kiat-kiat praktisnya atau kemudian ada panduannya? Silakan Bang Jun. Dan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh nanti raise hand, boleh juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Ya, kembali lagi ya, sebenarnya etika itu bukan soal kiat praktis ya, karena etika itu sebenarnya tadi saya katakan ya, ada unsur filosofisnya ya, itu satu hal. Nah, kalau ditanya bagaimana meminimalkan risiko, ya, pertama sebenarnya tadi ya, berkonsultasi dulu ke hati nurani kita sebenarnya. Ya. Kan kita sebagai manusia itu kan memiliki empati ya. Empati itu maksudnya menaruh, kalau orang barat bilang put our foot in other shoes. Jadi menaruh kaki kita di sepatu orang lain gitu kan. Ya. Jadi sederhananya kalau dibilang kiat praktis, coba berempati. Kalau Anda sendiri ditaruh dalam desain penelitian Anda sendiri, ya, kira-kira peluang tidak menyenangkannya di mana? Inconvenience feeling-nya di mana? Perasaan tidak menyenangkannya ada di mana? Contoh sederhana kan, misalnya Anda punya kuesioner nih, 300 butir. 300 butir. Ya. Coba posisikan diri Anda gitu. Ya. Anda ngisi 300 butir itu sejauh mana merasa tidak nyaman, sejauh mana merasa stresnya, gitu. Ya. Itu satu, ya, yang paling sederhana, ya, mengembangkan empati, menempatkan diri kita seolah-olah menjadi partisipan real dari penelitian itu. Terus yang kedua, tadi saya sudah katakan bahwa kita punya yang namanya ya komite etik. Ya. Tentu belum semua universitas punya komite etik. Nah, oleh karena itu saya mengundang teman-teman untuk di lingkungannya masing-masing itu mulai memikirkan ya, pendirian komite etik. Sebab apa? Sebab komite etik inilah yang kemudian akan memberikan pendapat. Kadang-kadang kita luput ya, kita anggap itu no risk atau kita anggapnya itu low risk. Etik that is high risk, ya, berisiko besar. Ya, jadi komite etik ini perlu berisi orang-orang yang cendikia ya, cerdik cendikia dan bestari ya, bukan hanya cerdas tapi juga bijak gitu ya, bisa melihat dengan mata yang lain gitu ya terhadap sebuah skenario riset. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga sebenarnya atau kiat praktis dalam tanda kutip gitu ya Pak Muhsin ya. Sebenarnya coba kita lihat ya, risalah-risalah, makalah-makalah, artikel-artikel yang pernah terbit yang menggunakan metode serupa dengan yang kita pakai. Kalau orang barat kan bilang nothing's new under the sun. Ya. Tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari, di bawah kolong langit ini tidak ada yang benar-benar baru. Ya. Seringkali kita itu mereproduce ya kurang lebihnya metode yang pernah dilakukan oleh
kolega sejawat kita di belahan dunia lain, ya, dan mereka meregistrasikan itu di jurnal. Mari kita lihat di jurnal-jurnal yang kita anggap baik di komunitas kita, ya. Misalnya kalau di antropologi, apa sih jurnal yang baik di antropologi itu di tingkat internasional? Periksa ya metodenya, tinggal lihat aja cara dia minimizing the risk itu gimana. Tadi kan saya ambil contoh, salah satu contoh kan ya, salah satu saja ya, misalnya menyediakan layanan konseling misalnya ya. Itu salah satu ya, tentu banyak sekali ya cara-cara untuk tapi kira-kira dalam tanda kutip kiat praktis seperti itu. Pertama, mengembangkan empati, ya, ini saya rangkum. Yang kedua adalah berkonsultasi dengan komite etik, ya, dapatkan ethical clearance Anda. Ya. Yang ketiga adalah ya, nothing new under the sun. Silakan cari jurnal-jurnal yang memuat artikel penelitian yang metodenya kurang lebihnya serupa dengan punya Anda, dan ikuti atau bahkan kembangkan cara mereka meminimize risiko yang ada. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Bang Jun. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ilham Jupri di Ternate ini. Apakah melakukan paraphrase terhadap jurnal yang dijadikan referensi, bagaimana caranya sehingga tidak melanggar etika penelitian? Jadi boleh jadi adalah karya orang lain, boleh jadi karya kita sendiri, tapi itu sesungguhnya telah termuat di publikasi, sehingga supaya tidak melanggar etika, bagaimana caranya melakukan parafrase? Silakan Bang Jung. Iya, nah ini menyangkut menurut saya ya pokok masalah nih ya, pokok masalah kemampuan berbahasa kalau menurut saya. Ya. Terus terang saja ya, terus terang saja, kalau menurut hasil observasi saya ya, meskipun kita hidup di Indonesia sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia ya, saya lihat tidak begitu banyak dari kita yang tertib ya dalam menulis dalam bahasa Indonesia secara baik dan tanda koma ya, letak tanda titik ya, itu masih merupakan sebuah pekerjaan rumah ya. Saya sendiri di kampus saya ya, saya bukan dosen bahasa Indonesia, tapi saya di kampus BINUS ini ya beberapa kali memberikan pelatihan berbahasa Indonesia. Ya, itu yang pertama ya. Kenapa saya mengatakan begini? Ya, mengatakan soal kemampuan berbahasa ini, karena parafrase atau membahasakan ulang itu terkait dengan itu ya. Karena parafrase itu apa sih sebenarnya? Mengkalimatkan ulang, tapi tidak boleh membiaskan, menyimpangkan makna aslinya. Ya. Jadi parafrase itu keplesetannya ya, kalau tidak hati-hati, plesetannya itu adalah Anda mengkalimatkan ulang, tapi makna aslinya sudah berubah. Ya, secara tidak sadar, ya, karena mengikuti misalnya ambisi kita, mengikuti maksud hati kita gitu ya. Kita mau ngarahkan ke sana kalimatnya, padahal maksud penulisnya bukan seperti itu ya. Nah, saya tahu ya sekarang sudah berkembang software untuk paraphrase ya. Saya tahu ya. Dan ini ya sudah mewabah di beberapa kalangan mahasiswa ya. Ini juga patut disayangkan nih. Ini homework buat kita semua saya kira ya. Sekarang teman-teman ya, beberapa mahasiswa itu ngerjain tugas itu secara ya. Karena tahu kalau misalnya ini dicek pakai Turnitin atau apa, maka pakai software saudara. Software paraphrase. Masukin ke situ, cemplungin keluar.
hasil paraphrasenya. Dicek pakai Turnitin 0%, gitu ya, nggak akan ketemu gitu hasilnya. Ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan dari Pak Ilham gitu ya. Pertanyaannya kan apakah melakukan parafrase merupakan pelanggaran etika? Ya jelas. Bukan jelas ya. Sebenarnya sih tidak gitu. Ya. Tidak. Ya. Sejauh apa? Sejauh sebenarnya gini. Berapa banyak yang kita paraphrase gitu ya? Kalau kita paraphrase sampai 1/4 makalah gitu ya, walaupun ditemukan oleh Turnitin 0%, ya masa iya sih 25% makalah orang lain kita paraphrase jadikan kita anggap tulisan kita sendiri, kita pakai common sense aja lah gitu kira-kira gitu ya. Itu tulisan kita bukan jadinya gitu, misalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau 2-3 kalimat gitu ya, itu tentu sebenarnya itu praktek yang diharapkan ya, memparaphrase dan memberikan citation atau memberikan citasi. Ya. Jadi dalam tanda kurung misalnya Jufri 2002 gitu. Ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan citation. Nah, perkaranya begini ya, banyak orang lupa bahwa setiap kalimat gitu ya, setiap kalimat itu kalau diparaphrase harus diberikan citation gitu. Ya. Ini saya ambil contoh begini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak nih Pak Ismail tulisan saya? Kelihatan Bang. Ya. Saya ini kalimat 1 ya, kalimat 1, ini kalimat 2, kalimat 3. Ya. Nah, cukup banyak yang begini. 3 kalimat ini diambil dari satu buku. Ya, misalnya bukunya Sigmund Freud ya, misalnya. Sigmund Freud dia nulis buku tahun 2000 tahun 1901 misalnya ya, judulnya Psychoanalysis. Oke. Nah, si pembaca ini ya yang lagi menulis makalah ilmiah ini membaca bukunya Sigmund Freud tahun 1901. Dia tertarik terhadap 3 kalimat ini ya, yang ada di buku Sigmund Freud. Nah, kan supaya nggak plagiat kan diparaphrase ya, benar nggak? Ya, 3 kalimat ini kan dikalimatkan ulang. Ya. Katakanlah di Sigmund Freud itu kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 di makalah yang diparafrase menjadi kalimat 1A, kalimat 2A, kalimat 3A. Jadi 1A sudah beda dari 1, 2A sudah beda dari 2 ya. Secara tekstual beda, tapi maknanya sama kan ya. Nah, masalah yang sering saya jumpai adalah diberikan kutipannya di belakang, saudara. Hanya begini aja nih. Yang ini nggak dikasih kutipan, nah inilah yang dianggap tidak beretika gitu. Kalau Anda 3 kalimat itu merupakan hasil parafrase, ya, Anda harus tetap nulis begitu. Ya, harus tetap gitu. Sebab kenapa? Sebab kalau Anda begini, ya, ini namanya misrepresentasi. Misrepresentasi itu apa? Anda merepresentasikan kalimat ini sebagai kalimat ucapan Anda sendiri, baru kalimat ini seolah-olah baru berasal dari Freud. Kan gitu. Ya kan? Tapi muncul kendala berikutnya ya. Kendala berikutnya adalah begini. Iya Pak, kalau saya begini kelihatan banget saya nggak mikir apa-apa gitu. Benar nggak? Ya, karena kan 3 kalimatnya kan kok Freud 1901, Freud 1901, Freud lagi 1901 gitu kan. Nanti dibilang sama ibu dosen, sama profesornya, Adinda malas baca nih kayaknya ya. Cuma baca buku Freud 1901, nggak ada yang lain apa gitu kan. Kan bisa memunculkan tuduhan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau ya ini kendalanya adalah ini tidak cantik, ya, tidak kelihatan cantik gitu kan. Oleh karena itu apa solusinya? Sebenarnya solusinya ya
menambah bahan bacaan, saudara ya. Ambil contoh misalnya, di sini sudah slide 1901 ya. Ya, di sini ada ya Ismail 1993 ya kan, Ghazali ya kan 2002 gitu ya. Yang memang Ismail dan Ghazali ini senada dengan Freud gitu. Ya. Sehingga kan kalau begini lebih cantik sedikit bukan ya dibanding yang tadi ya. Freud lagi gitu. Gitu kira-kira. Jadi jawabannya ya tentu akan beretika sejauh Bapak tidak memparafrase porsi yang cukup besar ya. Kan bisa saja ya kita misalnya, oh yaudah saya parafrase. Ada orang mengatakan saya parafrase itu satu buku ya. Parafrase kok satu buku gitu kan. Itu namanya malas mikir gitu kan, malas berkreasi gitu, malas berkreativitas dalam menulis buku. Ya, itu satu pedomannya. Kalau parafrase terlalu banyak dari sebuah sumber gitu ya. Usahakan parafrase dari multi source ya. Jadi dari berbagai makalah. Yang kedua, jangan lupa ya supaya ini kalau memang kalimat ini idenya bukan dari kita sendiri ya itu selalu senantiasa diberikan citation. Ya. Senantiasa diberikan citation. Kalau kelihatan kurang cantik, maka kalau perlu ini yang kalimat 3A ini jangan Freud lagi, cari sumber lain gitu kan. Yang memang maksudnya kalimat 3A itu ya. Misalnya Vivi ya kan 2011. Nah, itu yang bisa saya bisa saya sarankan. Kemudian kalau menggunakan paraphrasing tool ya, software paraphrase ya perlu dilihat lagi ya hasil parafrasenya itu dari sisi berbahasa itu secara gramatik sudah benar atau belum gitu ya. Dan kita selalu cek ya apakah maksudnya itu sama atau tidak dengan maksud original dari penulisnya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jun, Bapak Ibu untuk parafrase 10 tahun terakhir ini kita mengenal manajemen referensi, ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, silakan disesuaikan dengan kesukaan kita masing-masing ya dan kebutuhan kita masing-masing sehingga bisa digunakan. Bagi yang berkenan untuk diundang dalam kesempatan diskusi-diskusi penelitian berikutnya, tersedia link sekolah riset belajar penelitian, silahkan bergabung jika berkenan, dan bagi yang memerlukan sertifikat ada presensi di situ dan akan dikirimkan melalui email. Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 11 menit lagi sebelum masuk waktu Jumatan di Jakarta dan juga di Indonesia Tengah. Bagi yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, silahkan boleh diketikkan dan juga boleh raise hand. Semoga diskusi kita ini adalah tadi semangatnya adalah diseminasi. Ya, kalaulah kemudian diskusi-diskusi ini kan kadang-kadang tidak masuk dalam silabus perkuliahan ya, kecuali mungkin di psikologi atau boleh jadi di BINUS karena sudah menggunakan sepenuhnya OB, outcome based education, sehingga apa yang dibicarakan di dalam kelas itulah yang terjadi di luar kelas ya. Ada perguruan tinggi tapi bukan di Indonesia ini, di Zimbabwe atau di Nigeria lain kenyataan di lapangan, lain pula yang dinyatakan di dalam kelas. Itu ada jarak ya. Menurut kita idealnya perguruan tinggi Indonesia ke depan adalah mendiskusikan realitas-realitas lapangan lalu mencari solusinya. Silakan. Ada yang bertanya melalui WA, Bang Jun ini. Apakah kemudian
praktek yang digunakan negara-negara seperti Malaysia mewajibkan ketika mau menguji cobakan sebuah kuesioner kepada manusia, terutama dalam bidang kesehatan, itu wajib lolos dan lulus dari komite clearance tadi. Nah, apakah ini tidak menjadi sebuah birokrasi baru kalau diterapkan di Indonesia? Negara lain boleh jadi iya, seperti Australia atau Malaysia, itu sudah by design dan tidak lagi menggunakan perasaan, tidak lagi tidak lagi birokratisasi, tapi justru di Indonesia jangan sampai menjadi instrumen baru, akhirnya kemudian penelitian melambat dan kemudian dijadikan abuse of power oleh orang-orang tertentu. Mohon tanggapannya Bang Jun, silakan. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya ya. Birokrasi baru ya, padahal semangat Pak Presiden kan deregulasi dan debirokratisasi ya kan. Mau dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia yang lain ya. Nah ini balik lagi ya soal cost and benefit ya. Jadi kalau kita terapkan pada ethical clearance sendiri ya kan, oke lah cost-nya misalnya mungkin muncul ada birokrasi ya kan, tapi benefitnya apa ya? Benefitnya lebih besar nggak, lebih mulia nggak gitu kan ya? Kita kan memprotek human di sini ya, karena kalau tanpa adanya clearance etik ya, kita menaruh setiap partisipan dalam penelitian kita dalam sebuah tingkat bahaya ya. Itu masalahnya ya. Dan yang namanya bahaya, apalagi bahaya kejiwaan ya, bahaya psikis gitu ya, kan tidak semudah itu juga terdeteksi kalau kitanya juga nggak mendalami soal-soal kejiwaan, bukan ya kan ya. Siapa yang tahu gara-gara berpartisipasi ikutan penelitian kita dia menjadi partisipan penelitiannya itu kemudian menjadi mengalami gangguan tertentu di dalam pikiran dan perasaannya. Ya, Anda mau tanggung jawab kan kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kondisinya irreversible dalam arti tidak balik ya, tidak pulih dan Anda juga tidak bisa mendeteksinya gitu ya. Bukankah ya kita mengubah nasib orang ya kan ke arah yang kurang baik tanpa kita bertanggung jawab, dosa kita gitu, secara spiritual ya. Nah, jadi ada cost-nya birokrasi ya. Ada waktu dan resiko memperlambat ya proses penelitian. Tapi ada juga benefitnya ya, kemuliaan benefitnya dari ethical clearance. Nah, sebenarnya gini ya, komite etik itu kan ada yang di lingkungan internal, ada yang di lingkungan eksternal. Ya. Misalnya saya di Bina Nusantara, tidak harus saya komite etik saya itu pakai yang di kampus saya, tidak harus. Ya. Mau pakai ada. Saya bisa pakai misalnya ke FKUI, ya, RSCM, FKUI RSCM itu ada lembaga komite etik juga. Ya. Atau ke kampus lain yang menyediakan fasilitas komite etik, ya, yang memberikan layanan publik komite etik. Asosiasi profesi ada juga yang menyediakan komite etik. Ya. Ada juga komite etik yang ad hoc di samping yang permanen. Ya, maksudnya dibentuk untuk ya atas permintaan. Ya, mau dong saya di-assess oleh komite etik ad hoc gitu ya. Ya, kita boleh saja request siapa anggotanya dan sebagainya. Ya. Jadi di negara kita ini ya, di Indonesia ya, saya lihat, nih saya mau tampilkan ya di screen ya. Di negara kita itu model komite etik yang diakreditasi itu belum
Tapi kalau di luar ini, seperti saya contohkan ini, sebenarnya di beberapa negara itu ada ya, yang namanya akreditasi komite etik. Karena kan logikanya gini, kalau peneliti diawasi atau ditelaah oleh komite etik, lalu siapa yang mengaudit komite etik? Kan pertanyaan begitu, ya kan? Apakah komite etik ini adalah dewa dari segalanya? Kan nggak bisa ya dalam dunia ini. Harus ada yang mengontrol komite etik, harus ada yang mengaudit komite etik, harus ada yang menelaah hasil-hasil putusan dari komite etik. Karena persis seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa terjadi power abuse. Ya. Dan kita sebenarnya ya, ini saya cerita sedikit ya, proses di komite etik ya. Sebenarnya kita belum dengan baik loh mengembangkan proses dinamika komite etik. Oleh karena itu saya sebenarnya berharap Pak Ismail nih, wilayah Indonesia Timur ini bisa mengembangkan komite etik dengan praktek yang betul gitu, dengan praktek yang dengan keanggotaan dan praktek yang benar. Itu kan akan jadi template untuk wilayah lain gitu ya. Ambil contoh sebenarnya ya. Jarang saya lihat di negara kita itu ya. Kalau misalnya ada riset nih ya, kita mengajukan clearance ke komite etik. Terus kitanya dipanggil itu jarang. Ya. Kitanya diajak ngomong ya oleh komite etik, berdialog ya, itu jarang. Yang ada gini, kita kasih, terus keluar hasilnya layak, tidak layak, udah selesai. Ya, terus kita bayar deh tuh harganya berapa gitu ya, karena beberapa komite etik itu menetapkan biaya juga ya, beberapa komite etik itu. Jarang yang memanggil kemudian nanya jawab gitu. Sebenarnya ini yang perlu dikembangkan gitu oleh komite etik. Praktik seperti ini, berdialog adalah dialog. Tapi di kita itu hanya terima putusan saja. Belum layak, kita hanya terima putusan itu saja. Itu satu. Terus yang kedua, pun itu kalau terjadi dialog, nah ini saya tulis, apakah rapat-rapat komite etik dapat diakses oleh masyarakat, dapat diakses oleh publik, gitu, ya. In certain degree seharusnya iya, ya. Coba aja kita lihat tuh ya, rapat-rapat Mahkamah Konstitusi, ya, rapat-rapat DPR, segala macam, ya. Itu kan open access, ya kan? Bisa diketahui siapa yang dissenting opinion, ya. Karena bisa jadi misalnya anggota komite etik ada 5, ya. 3 menolak, 2 setuju, kan bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, kita kan perlu tahu ya, alasan yang menolak itu apa, alasan yang setuju itu apa, dan berapa persen yang menolak, berapa persen. Tapi yang selama ini itu saya lihat masih tertutup soal-soal begini. Kita hanya tahu ini lolos, tidak lolos. Ya. Nah, kemudian mengenai membership ya, keanggotaan komite etik. Ya. Apakah sudah cukup mewakili? Ya. Apakah sudah cukup inklusif? Apakah sudah cukup ada keragaman di dalam anggota komite etik? Apakah representatif? Ya. Nah, di luar negeri ya yang saya pelajari melalui literatur, komite etik itu salah satu membernya itu bisa merupakan wakil dari masyarakat yang hendak kita teliti. Misalnya ya, kita mau meneliti suatu suku ya, misalnya ya, dalam penelitian antropologis ya. Sebenarnya yang benar itu komite etiknya. Salah satu membernya itu harus ada wakil dari masyarakat itu. Ya. Karena mereka lah yang merupakan subjek langsung dari penelitian kita. Ya. Terus juga bukan hanya soal power abuse, Pak. Di sini saya tulis ada isu uang. Ya. Nah, saya ngelihat nih, ada satu komite etik yang tidak transparan ya. Ini komite etik yang betul begini, Pak. Di websitenya ini punya FKUI ya. Di websitenya ini harus terang benderang, Pak. Siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya, siapa anggotanya. Tapi saya menemukan ada komite etik yang di websitenya itu gelap. Ya.
dia hanya minta kita submit dokumen, terus minta bayaran ya sekian ratus ribu gitu kan ya. Nanti dalam beberapa hari keluar. Nah, saran saya hindari komite etik yang gelap ya, seperti itu. Carilah yang terang, karena yang terang ini pasti accountable ya. Accountable itu maksudnya bersedia untuk digugat gitu ya, bersedia untuk dikenali ya, bersedia untuk dikontak ya orang-orangnya ini. Ya. Jadi memang betul Pak, komite etik itu ya punya risiko soal power abuse, soal birokrasi dan sebagainya. Tapi seperti saya sampaikan, ya regulasinya belum apa namanya, model yang baiknya itu belum tampak ya, belum kelihatan. Bahkan bisa jadi begini loh, bisa jadi begini. Kita ditolak di satu komite etik yang satu gitu ya, kita pergi ke komite etik yang lain submit. Terus diterima, bisa nggak? Bisa juga, karena antar komite etik juga belum ada database, ya database apa namanya, database bersama begitu ya. Ya artinya apa? Sebenarnya belum regulated dengan bagus, tapi hendaklah di masing-masing institusi kita itu, mari kita ciptakan satu model komite etik yang betul begitu ya. Marilah kita sendiri yang memulai ya. Tadi Bapak katakan bisa memperlambat, dia bisa memperlambat. Oleh karena itu, dalam pemilihan membership komite etik, mari kita cari orang-orang yang memang berkomitmen mereview segera sebuah ajuan ethical clearance ya. Jangan sampai membiarkan si penelitinya ini nunggu ya. Saya melihat itu mahasiswa doktoral nunggu hasil komite etik keluar. Ya, 2 tahun, saudara. Ada yang 2 tahun. Jadi penelitiannya terpaksa harus jalan dulu. Kalau nggak lulus si mahasiswa ini. Jalan dulu, baru approval komite etiknya. Kan nggak benar ini. Ya. Jadi hanya pura-pura aja nih jadinya. Kan kepura-puraan saja. Secara formalitas betul, ada dokumennya. Tapi sebenarnya secara proses tidak betul. Karena komite etik kan harusnya sebelum penelitian dilakukan itu sudah harus jelas dulu. Lah ini kok penelitiannya terpaksa dilakukan dulu karena komite etiknya super sibuk ya. Kalau memang sibuk sebaiknya tidak menjadi anggota komite etik gitu. Artinya kalau memang tidak bisa menyediakan waktu untuk melakukan review ya jangan menyediakan diri sebagai member komite etik. Nah, jadi jawaban saya singkatnya adalah cost benefit-nya ya, kita masih melihat bahwa benefit-nya masih lebih besar, masih lebih mulia ya, banyak human yang harus di-protect gitu ya. Sedangkan cost-nya marilah kita perkecil ya, atau kita bangun modelnya sendiri ya di lingkungan kita ya. Saya kira itu Pak Ismail. Terima kasih Bang Jun. Saya kira ini satu kesempatan bagi kita mulai memikirkan lintas perguruan tinggi di Asosiasi Profesi Dosen untuk membentuk komite etik penelitian, paling tidak boleh menjadi satu tadi bahasanya Bang Jun template, nanti boleh direplikasi di kampus masing-masing dan ternyata antara satu komite etik dan komite etik yang lain adalah memiliki kesamaan kerja sehingga kalaulah di kampus kita belum ada komite etik, kita boleh mensubmit sebuah proposal penelitian kepada komite etik di tempat yang lain. Yang kedua adalah disarankan untuk melakukan registrasi penelitian sejak awal dan bahkan kalau kita menyimpan pre-post, kita punya preprint kepada OSF sekarang. Ini ada pertanyaan, apakah ada registrasinya atau tidak? Ini tentu perlu kita mulai pelan-pelan kembangkan sehingga menjadi standar tertentu di penelitian kita. Bapak Ibu, kita berada di penghujung diskusi. Sebelum kita tutup, mohon sekali lagi Bang Jun closing statement, kata penutup dari diskusi kita pada hari ini. Silahkan. Ya, sebelum closing statement saya taruh link praregistrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau pengen belajar lihat-lihat apa sih itu praregistrasi itu silahkan ada di chat ya. Oke, sebagai closing remark dari saya, pertama saya sangat mengapresiasi ya teman-teman
kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk saling berdialog, saling bertanya jawab soal etika dalam riset. Ya, etika sedang naik daun, saudara. Ya, bukan alien di dunia luar sana, gitu ya. Dan etika semakin relevan di dunia yang makin tidak berbatas ya, antar disiplin ya, antar lembaga tidak berbatas ya, semakin diperlukan ya. Apalagi dengan kehadiran robot, kecerdasan buatan ya. Banyak pertanyaan tentang manusia ya, tentang kemanusiaan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu ya, mari kita mulai di lembaga masing-masing untuk melakukan saling mengingatkan lah gitu ya, saling mungkin diawali dengan itu ya, nggak usah yang formal-formal dulu, tapi saling menegur, saling mengingatkan. Kalau memang kita punya wawasan yang lebih ya, mungkin teman kita sebelah kita yang duduknya tidak jauh dari kita di kantor dan di mana gitu ya, mungkin dia sekedar tidak sadar, tidak tahu bahwa ini harusnya begini, harusnya punya wawasan etika begini dan sebagainya. Kita ingatkan. Ya, itu satu hal. Ya. Mari kita tidak malas-malas untuk mengingatkan. Ya. Yang kedua adalah baru kita melangkah. Ya. Tentu saling mengingatkan secara antar pribadi, interpersonal itu menjadi less efisien atau menjadi kurang efisien kalau tidak ada tidak ada pelembagaannya, gitu ya. Maka oleh karena itu saya menyarankan tadi, mari kita pikirkan pembentukan komite etik, gitu ya. Bisa sendiri, bisa juga tadi yang idenya Pak Ismail itu bersama, gitu ya. Lintas bidang, anggotanya dan sebagainya. Nah, kita langsung learning by doing, ya. Oh, milih anggota komite etik begini. Oh, kita tetapkan prosedurnya seperti ini, gitu ya. Dan bisa bersifat misalnya pro bono, ya kan, terlebih dahulu, gitu ya. Jangan di awal harus langsung narik biaya dan sebagainya, gitu ya. Tapi ini pro bono untuk kebaikan penelitian kita bersama, begitu ya. Nah, jadi dari sisi individunya kita melatih diri kita, setiap kali ada pelatihan etika yang kita ikutin ya, terus secara antar pribadi saling mengingatkan saja gitu ya, tapi tentu itu kurang efisien karena kalau ngingatin mau berapa yang kita saling mengingatkan ya kan. Nah, lebih efisien lagi ya, selain bottom up tadi gitu kan, ada top down-nya, ada pelembagaannya ya. Bahkan lebih jauh lagi, ini saya sedang meneliti nih sekarang soal whistleblowing ya, soal peniupan peluit itu ya. Karena kalau misalnya ada sejawat kita yang keras kepala ya, nekat ya, mau nggak mau deh, bukan hanya mengingatkan ya, kita harus melaporkan, meskipun itu sejawat kita sendiri. Karena perilaku tidak etis ya, baik dalam penelitian dan lain-lain ya, kalau dibiarkan menular, oke? Saya sebut itu menular, ya, karena orang lain akan melihat, itu boleh, itu nggak ada masalah, kenapa saya harus, gitu kan? Menular, saudara. Ya. Oleh karena itu, kalau tidak cukup diingatkan, harus ada sarana pelaporan. Ya. Sebenarnya di Anjani itu, ya, saya cerita sedikit lagi ya, di Anjani, Anjungan Integritas Akademik itu, kalau saudara lihat, itu sebenarnya sudah ada menu pelaporan. Ya. Itu tinggal nunggu peraturan menteri ya. Sekarang sayangnya pada saat saya dan teman-teman Ubaya menjadi tim di itu udah mau ditandatangan Pak Nasir itu ya, Menristek pada waktu itu ya, tapi karena keburu transisi ya, ganti menteri ya, kemudian kan masuk ke Mas Nadiem ya. Saya dengar Mas Nadiem punya draft lain ya, sudah uji publik peraturan menteri tentang integritas akademik ya. Tapi saya tidak tahu apakah Anjani itu akan menjadi koneksi dengan peraturan Permen Integritas. Tapi yang saya tahu Permen Integritas itu sebentar lagi akan hadir, saudara. Ya. Nah,
di Anjani itu tadi yang saya mau katakan itu ada sarana whistleblowing, ya. Jadi kita bisa melaporkan ya mereka yang kepala batu ya keras ya, kita ingatkan jangan tetap melakukan, kita laporkan. Itu bahkan bisa sampai ke tingkat menteri menugaskan rektor untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa secara individu, secara kelompok, secara sistem organisasi kita perkuat di semua level. Terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi itu saya hanya sekedar punya ide, tapi tentu karena mendapatkan konfirmasi dari Bang Jun bahwa ternyata boleh komite etik itu lintas perguruan tinggi, sehingga kita bismillah kita melakukan learning by doing. Tentu perlu saya laporkan kepada stakeholder, kepada pimpinan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan minimal gentleman agreement bahwa ini praktek learning by doing. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi di link di chat box ada yang di link tautan untuk pre-registration. Jikalau kemudian Bapak Ibu mau melihat dan mempelajari kembali bagaimana melakukan registrasi sebuah penelitian. Demikian Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas perkenan kita bergabung sehingga selesainya diskusi kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala teknis di awal, namun kemudian tentu diseminasi seperti ini menurut saya sangat kita perlukan, sebab tidak hanya mahasiswa ini Bang Jun, ada dosen-dosen dan juga terutama mata kuliah saya yang mata kuliah metode penelitian itu wajib bergabung ya, walaupun ini mudah-mudahan bukan abuse of power ya, tapi saya minta mereka bergabung. Kalau tidak bisa bergabung boleh nonton YouTube-nya, atau kemudian nanti pada saat mereka berkesempatan boleh menyimak kembali. Dan biasanya satu materi pertemuan itu mereka perlu menuliskan satu kalimat atau beberapa rangkaian kalimat di media sosialnya, supaya itu menjadi resume, supaya bisa dibaca oleh orang lain. Sebab kalau hanya kemudian dibuat dan dikirim ke saya, ya jangan sampai saya tidak baca atau bahkan kemudian saya tidak periksa. Ya, sekali lagi terima kasih Bang Jun telah berkenan bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu juga, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Merauke bergabung Bang Jun, ada dari Ternate, ya dari PGRI Sumatera Barat juga. Alhamdulillah, inilah kemudahan media Zoom ya. Kita bisa lintas daerah, lintas ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Ya, selamat melanjutkan. Saya mohon